Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan baca kisah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Ada di halaman 320 di buku yang kita baca. Abu Hanifah memiliki wajah bagus, rupa yang elok, ucapan yang fasih dan indah. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dia selalu memakai pakaian yang bagus dan enak dipandang dan suka pakai minyak wangi. Pelajaran di situ, pakai baju bagus itu boleh. Dan tidak benar perkataan sebagian orang, seorang penuntut ilmu harus zuhud. Zuhud itu dengan cara baju yang lusuh. Nggak benar. Sebagian penuntut ilmu ada yang berpendapat zuhudnya seorang penuntut ilmu adalah dengan baju yang lusuh. Bahkan bisa dibilang baju yang berdaki. Baju putih 5 hari dipakai sampai kerahnya coklat-coklat, dikatakan itu zuhud. Yang benar, berpakaian yang baik, yang bagus itu boleh, asalkan tidak menyombongkan bajunya. Salah satu ulama salaf yang suka pakai baju bagus adalah Abu Hanifah. Orang akan mengetahui Abu Hanifah dari aroma harum minyak wanginya sebelum dia terlihat. Itulah An-Nu'man bin Thabit. Kalau ada yang bertanya siapa nama asli Abu Hanifah, jawabannya Nu'man. Nu'man siapa? Bin Thabit bin Al-Marzuban, yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, orang yang pertama kali menyingkap keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalam ilmu fikih. Abu Hanifah mendapati masa akhir kekhilafan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Dia hidup di sebuah masa yang mana para penguasa sering menghadiahkan harta kepada orang-orang yang berjasa kepada negara, sampai-sampai mereka sering mendapatkan harta yang banyak tanpa disadari. Akan tetapi Abu Hanifah memuliakan dirinya dan ilmunya dari hal yang demikian. Dia bertekad untuk hidup dari hasil jerih payahnya sendiri, sebagaimana dia juga bertekad agar tangannya selalu di atas alias selalu memberi. Pelajaran bagi kita ada di situ. Menjaga diri dari hadiah penguasa. Jaga diri dari hadiah penguasa. Di antara para ulama ada yang mengatakan seperti Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, dulu aku diberikan kepemahaman atau kepahaman tentang Al-Quran. Manakala aku sering diberi hadiah oleh penguasa, maka pemahaman itu dicabut dariku. Di antara para ulama ada yang mengatakan, kenapa kita harus jaga diri dari hadiah penguasa? Salah satunya adalah karena orang yang terbiasa diberi sesuatu oleh orang yang punya kedudukan tinggi, biasanya nanti ilmunya tidak keluar manakala berkaitan dengan si penguasa itu. Contoh, seorang ustadz kalau sering dikasih wali kota, dikasih hadiah-hadiah oleh Pak Camat, terus menerus, nanti lama-lama hatinya itu tunduk pada si hadiah. Manakala dia disuruh ceramah, misalnya berkaitan dengan pegawai negeri, nanti paling yang disinggung hanyalah sabar, syukur, begitu-begitu aja.
Adapun bicara tentang riswah, suap menyuap, harta halal, harta haram, gak berani. Karena ilmunya dibungkam oleh hadiah. Makanya tadi perkataannya adalah dia menjaga ilmu, memuliakan ilmu dan dirinya dari hal yang demikian, yaitu menjaga dari harta pemberian penguasa. Kalau diberi sesekali tidak apa-apa, tapi kalau antum diberi, ya apalagi seorang dai, maka ini harus hati-hati. Nanti lidahnya keluh, bibirnya bisu untuk bicara yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam pemerintahan. Pelajaran yang lain adalah kalau diberi hadiah itu boleh, tetapi mandiri lebih utama. Diberi itu boleh, tetapi mandiri dalam kehidupan itu lebih utama. Terutama saya katakan seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar. Tidak apa-apa dia diberi masyarakat. Misalnya kadang diberi ikan, kadang diberi ayam, bahan makanan, ada yang kasih motor, ada yang kasih baju, halal. Akan tetapi yang paling bagus adalah dia punya kehidupan sendiri, mandiri dengan cara punya usaha. Seorang ustadz diberi amplop setelah mengisi kajian, setelah mengisi khutbah, halal. Tapi hanya minta dari amplop saja akan menjatuhkan dirinya dan menjatuhkan harga diri keilmuannya. Maka yang terbaik adalah dia punya usaha sendiri. Jualan apa kek? Ya. Mungkin ada yang bilang, oh, gak gampang juga Ustaz punya usaha. Kita katakan sebenarnya gampang. Tergantung passion di bidang apa, membaca di masyarakat kebutuhannya apa, dan suka membaca tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Bisa. Cuman orangnya punya kemampuan dan kemauan nggak gitu. Ya. Di Jogja dulu ada ustadz jualan donat. Nah, waktu ngajar, tapi dia keliling, dia punya box itu, ditaruh donat-donat di kos-kosan. Ibarat apa nih ya? Ada kotak donat, ada kaleng buat tempat uang. Apa istilahnya itu ya? Pokoknya bayarnya tuh jujur gitu. Pas diambil uangnya kurang, ya sudah, qadarullah. Tapi dia cari duit dengan cara begitu. Ada salah satu ustadz kita yang luar biasa sukses. Beliau mulai dari jualan buku sedikit, lama-lama toko di sebelahnya dibeli. Jadinya jualan baju. Lama-lama toko di depannya dibeli juga. Untuk mengembangkan outlet yang lain lagi. Jadi satu komplek itu punya dia semua. Dimulai dari yang kecil-kecil. Sehingga beliau tidak begini. Sehingga kalau keluar dari masjid habis khutbah, nggak ada yang datang yang ngasih amplop, nggak ada masalah. Bukan itu di kepalanya soalnya. Dia punya kendaraan sendiri, dia punya rumah sendiri, dia punya penghidupan sendiri, bahkan dia punya karyawan. Begitu. Ini yang dilakukan oleh Abu Hanifah, di mana dia menjaga keilmuan dan menjaga dirinya dengan cara punya kehidupan sendiri, yaitu berdagang. Pada suatu waktu Al-Mansur memanggil Abu Hanifah di rumahnya. Maka tatkala tiba di sana, Al-Mansur memberikan salam penghormatan dan sambutan yang hangat serta memuliakannya. Dia duduk di dekat Abu Hanifah dan mulai tanya-tanya tentang masalah dunia akhirat. Di saat Abu Hanifah hendak pamit pulang, Al-Mansur memberinya sebuah kantung berisi 30.000 dirham. Meskipun diketahui bahwa Al-Mansur itu aslinya orang yang kikir. Maka Abu Hanifah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, begini, saya ini orang asing di Baghdad. Saya tidak punya tempat untuk simpan uang 30.000 dinar. Terlalu banyak. Saya malah takut kalau nanti uangnya hilang. Jadi kalau boleh,
Saya minta tolong uang ini disimpan saja di Baitul Mal, nanti kalau saya butuh baru saya ambil. Maka Al-Mansur mengabulkan permintaannya. Tapi tidak lama setelah kejadian itu Abu Hanifah wafat. Dan ketika ajalnya menjemput, ditemukan di rumahnya harta titipan orang yang jumlahnya lebih dari 30.000 dirham. Maka tatkala Al-Mansur mendengar hal itu, dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Dia sungguh telah memperdayaiku. Dia tolak pemberianku tanpa menyinggung perasaanku. Ini pelajaran yang lain adalah menolak seseorang dengan cara yang baik. Kalau dalam kasus ini menolak kebaikan Al-Mansur, ditolak dengan perkataan yang tidak bohong, tapi ada siasat di situ. Apa namanya? Tidak bohong tapi bersiasat. Apa namanya? Tauriyah. Ya. Kalau di zaman kita, mungkin bisa kita terapkan pada sebagian orang yang datang minta-minta. Kadang minta sumbangan, kadang pengamen habis genjreng-genjreng nggak tahu nyanyi apa, tiba-tiba nyodorkan tangan minta uang, ya kan? Nah yang seperti ini, kalaupun kita tolak, maka tolaknya dengan cara yang baik. Tidak boleh kalimatnya kalimat yang menyakiti. Ya, kalaupun ditolak, tolak dengan cara yang baik. Kalau sebagian orang itu ada yang nolaknya begini, kalau datang minta sumbangan, sudah izin Pak RT Pak? Oh belum, oh man Pak, maaf kalau di sini orang kalau minta sumbangan itu izin Pak RT dulu. Gitu. Bagaimana kalau dapat amplop besar gitu, maaf, satu map, pas dibuka semua sumbangannya asalnya tujuannya itu ada di Sulawesi. Tapi orangnya datangnya di Balikpapan, keliling-keliling Balikpapan. Ya. Di kepala kita, wah ini mah orang cari-cari kesempatan buat bisa ngumpulin duit kalau kayak gini. Tapi apakah kemudian kita bicara seperti itu juga? Jawabannya enggak. Ya. Di mana nih Pak? Sulawesi, jauh ya. Ya. Di sana misalnya, di sana nggak ada Yusuf Kalla kah? Misalnya begitu. Apalah yang kalimatnya enak didengar. Ya. Oh, mohon maaf ya Pak ya. Mungkin baiknya kalau seperti ini diedarkan di Sulawesi saja, tidak lintas pulau. Yang demikian itu tidaklah aneh karena Abu Hanifah meyakini bahwasanya tidaklah seorang makan satu suap yang lebih suci dan lebih mulia daripada hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karena itu kita dapati bahwa sebagian hidupnya adalah dengan berniaga. Nah, ini pelajarannya bahkan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sebaik-baik yang kalian makan itu dari yang kalian usahakan sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk di antara hasil jerih payah kalian. Hadis ini salah satu faedahnya adalah, salah satu yang paling bagus itu adalah orang punya usaha sendiri. Tadi sudah kita bahas, supaya apa? Supaya tidak meminta-minta. Sering dulu kita belajar waktu sekolah, yang lebih bagus tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Itu maksudnya memberi. Ya. Bahkan itu Nabi SAW sendiri yang mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, apalagi kalau kita sudah ngaji, kita membawa beban ilmu dan membawa beban dakwah di diri kita ini. Seperti beban ilmu ini kita sudah belajar, terus tercermin pakai peci, bajunya bukan baju orang awam, baju koko misalnya, pakai celananya di atas mata kaki, jenggotnya dipelihara, ya kan, kemana-mana bawa tas, bawa buku. Ini mengemban ilmu, mengemban dakwah di situ. Jangan sampai kemudian penampilan ini tercemar, dakwah ini jadi rusak gara-gara kebiasaan sebagian kita yang suka minta-minta. Ya. Ada sebagian akhwat, saya pernah diceritakan, dulu zaman-zaman belum pandemi, kalau ada daurah, ada sebagian yang suka, bukan sebagian ya, satu dua mungkin oknum, tapi nggak ngenakin karena jilbabnya jilbab besar, pakai cadar, bajunya baju gelap, berdiri di dekat parkiran menunggu ummahat yang datang sendiri bawa mobil. Nanti kalau sudah keluar ummahatnya dari tempat dia nyetir, kemudian ditegur, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian diajak bicara, lalu curhat masalah keuangan. Ini anak belum bayar sekolah, gas di rumah habis, bla bla bla. Apa yang diharapkan? Supaya dikasih. Ya. Kalau dikasih ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya ini loh, minta-minta ini loh. Nanti kalau sudah dikasih, balik lagi ke parkiran, cari lagi, ngincar yang lain lagi. Ya, itu nggak benar. Ya, ada sebagian orang yang susah, tapi meskipun susah tetap dia cari kerja bagaimanapun caranya. Ya. Saya dapati ada bapak-bapak, saya pernah ketemu. Ya, ngumpulin kardus, ikhwan kita. Saya bilang buat apa? Buat apa gitu? Ya, pertama kita sudah tua. Kalau kita di rumah aja badan sakit, cepat sakit. Kalau orang tua di rumah aja nggak bergerak begitu. Terus kan lumayan ngumpulin kardus, tapi ada hasil yang bisa dijual. Jadi dilakukan sebagian ikhwan, dan itu lebih mulia daripada minta-minta. Apakah dikasih atau tidak dikasih? Saya pernah ya dapat laporan lah gitu. Dan akhirnya saya dapat laporan ada ikhwan umurnya sekitar 20 sekian, dia dan istrinya suka japriin orang-orang secara random, secara acak, kenal nggak kenal dijapri. Akhirnya sampai di telinga saya selidiki, oh namanya fulan, saya dapati. Saya minta, ada ikhwan yang kenal, saya telepon, antum kenal Ustaz, saya mau ketemu orangnya, antum janjian dulu, nanti kalau sudah dia datang baru antum panggil saya. Dan terjadi, kita ketemu di satu tempat, saya akhirnya datang, kaget dia karena saya minta datang dia dan istrinya. Lalu saya tanya, akun Facebook nama fulan itu antum berdua yang punya? Iya Ustaz. Saya mau tanya, yang japri ummahat Balikpapan, ikhwan Balikpapan, minta-minta popok, pampers, beli beras, beli ini, itu siapa? Akhirnya keduanya saling lihat-melihat, rupanya kadang laki-lakinya, suaminya, kadang istrinya. Berarti sekongkol. Saya bilang, umur antum berapa? Apakah antum tidak punya pekerjaan? Maksud saya daripada meminta-minta. Nabi SAW pernah didatangi dua orang. Dua orang itu minta zakat. Apa kata Nabi SAW? Ijituma ataitukuma, walakin la hadza fiha liqawiyyin muktasibin. Kalau kalian mau saya kasih zakat ini. Saya kasih kalau kalian mau, tapi tidak ada hak zakat bagi orang yang masih sanggup bekerja. Ya, saya lihat lagi ikhwan ini masih umur 20 sekian. Gitu. Saya bilang janganlah minta-minta. Ya Ustaz, kemarin kerja ini terus habis itu pindah lagi, terus habis itu pindah lagi.
Terus apa yang terjadi? Apakah antum lebih senang kalau antum dikasih dan dengan cara minta-minta dan tidak betah kerja di sini, kerja di sana, dan tidak membuat diri antum lebih berharga dengan bekerja? Ya. Akhirnya saya bilang sama ikhwan-ikhwan yang suka ngasih, mohon maaf, antum tidak boleh dikasih lagi, harus kerja. Berapa banyak orang yang masih muda, umur 20 sekian, kerja apa aja, yang penting halal dan tidak menengadakan tangannya. Imam Abu Hanifah berdagang al-khaz, yaitu semacam tenunan dari sutra dan wol, dan dia berdagang bermacam pakaian yang terbuat darinya. Ya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui, sutra bagi laki-laki hukumnya haram, kecuali kalau itu sebatas tambahan sedikit untuk sebuah keperluan. Seperti di zaman Nabi atau di zaman sahabat, ada sebagian sahabat yang kulitnya itu gatal-gatal, dan di ujung-ujung pergelangan bajunya itu dikasih sutra untuk mengurangi gatal. Tapi bajunya sendiri ya bisa dibilang misalnya dari katun. Ya. Adapun baju yang dikatakan sutra, tapi ternyata maksudnya adalah sutra sintetis, bukan dari sutra betulan, maka itu betul, maka itu boleh. Karena itu cuma sekedar sintetis, bukan sutra betulan. Yang tidak boleh itu adalah kain sutra betulan. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Untuk perempuan boleh. Ya. Ada kain yang orang kira itu sutra, padahal itu maksudnya kain tisu. Kain tisu, tahu ya? Bahan-bahannya itu lembut gitu ya, lemas, letoy gitu. Itu boleh. Nah, selanjutnya dia berdagang pulang pergi dari kota ke kota yang berada di Irak. Abu Hanifah memiliki sebuah toko terkenal yang didatangi oleh banyak pengunjung karena Abu Hanifah itu orangnya jujur, amanah, dan mereka juga mendapatkan barang yang bagus di tokonya. Ini pelajaran yang lain adalah salah satu bekal dagang yang penting. Bahkan sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan ini termasuk mata uang yang berlaku di mana-mana. Apa itu? Jujur. Orang kalau dagang jujur, biasanya customernya itu lebih loyal gitu. Customernya lebih loyal. Kalau ada cacat, dia omongin gitu. Saya mau kasih contoh, tapi saya belum dapati contoh yang lebih bagus atau yang lebih pas, maksudnya yang ada di kepala saya, kecuali dari apa yang saya lakukan sendiri. Bukan promosi ya, buat teman-teman jadi pembelajaran. Saya buka travel umroh. Kalau ada layanan, kalau itu bintangnya cuma bintang 3, tak bilangin bintang 3. Nggak dibagus-bagus ini bintang 5. Kalau dia jauh, saya bilang jauh. Oh ini jauh, 700 meter. Nggak saya bilang, oh dekat kok. Nggak bisa begitu. Kenapa? Nanti kalau ternyata saya bilang, oh itu dekat, di lapangannya jadi jauh, orang nanti mengerutu. Menggerutu, jauh sekali. Yang paling saya takutkan kalau orang bilang begini, Ustadz aja bisa bohong ya. Begitu. Itu merusak dakwah. Jadi kalau jauh ya jauh. Bahkan kadang-kadang diukur dulu pakai Google Map. Di Google Map ditulis 400 meter, tulis ini 400 meter. Menurut Google Map, dari mukanya hotel sampai ini apa? Terasnya Masjidil Haram, ini 450 meter. Kita bicarakan apa adanya. Supaya orang tidak marah, supaya orang tidak menggerutu. Begitu. Bahkan ada kadang-kadang misalnya kita sudah pesan tiket, beberapa minggu sebelum berangkat ternyata tiketnya turun. Berarti kan pembayarannya juga turun.
maka itu berapa selisihnya? Dikembalikan. Selisihnya dikembalikan. Dede pernah ya? Mungkin dari misalnya Surabaya ke Jeddah dengan Surabaya ke Madinah, itu lebih mahal ke Madinah. Karena sampai Madinah cuma jalan setengah jam sampai di hotel. Sedangkan kalau sampai di Jeddah, ke Madinahnya 6 jam lagi. Lebih mahal ke Madinah. Ketika ada perubahan rute, kita kasih tahu, oh ini rutenya berubah. Harga tiket pesawatnya turun, ini uangnya dibalikin. Gitu. Dengan begitu nanti orang bisa loyal. Nah, kita dengan dagang apapun, dagang buah kah? Misalnya buah nih, kita bilang ini setengah kilo. Oh ini sebenarnya ini kurang bagus. Ini anggurnya udah agak-agak nggak kokoh lagi gitu. Dipencet itu sudah agak gelembek. Ini mohon maaf, ini sudah 1 minggu. Kasih tahu ini sudah 1 minggu. Ini harganya dimurahkan karena ini agak-agak lama sudah. Kalau tetap dia mau beli, alhamdulillah. Tapi jangan ini bagus, ini bagus. Lalu kemudian atasnya doang bagus, bawahnya semua busuk-busuk. Begitu. Ya, termasuk yang saya paling malas itu kalau ada tulisan durian 5.000. Terus kita datang, yang mana yang 5.000? Itu yang sudah busuk-busuk. Sementara itu juga nggak 5.000 karena parkirnya 2.000, jadinya 7.000. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau mau dagang itu jujur. Ya. Itu bekal yang sangat penting. Dan saya bilang begini, sekali antum ketahuan bohong, atau paling tidak ada celah antum dibilangi bohong, orang akan susah untuk percaya lagi. Membentuk image itu susah luar biasa. Dan robohnya gampang. Membangun image itu susah. Robohnya gampang. Lakukan kecurangan sedikit saja, lalu kemudian ketahuan orang, nanti orang itu akan nyebar ke sana kemari. Pindah-pindah omongan sampai antum tidak dipakai lagi. Dari perdagangannya Abu Hanifah diberi anugerah Allah berupa kekayaan melimpah. Jika sampai 1 tahun perdagangan, dia hitung seluruh laba, kemudian dia ambil dari laba itu apa yang cukup untuk kebutuhannya, sisanya dibelikan barang-barang kebutuhan para qari, ahli hadis, ulama fiqih, para penuntut ilmu, dan diberikan makanan dan pakaian untuk mereka. Pelajaran bagi kita, dan ini akan sangat susah menerapkannya kalau di zaman sekarang. Kita berdagang, jangan lupa ada bagian-bagian yang hendaknya disalurkan untuk orang lain. Ya. Termasuk ini yang saya jujur. Ini buku-buku yang tadi dibagi, itu bukan duit saya. Itu tadi ada satu ikhwan yang tahu kita masih ada buku sisa 8 dan kajian sebentar lagi sudah mau habis. Dia bilang, Ustaz saya beli semua, tolong dibagikan kepada yang menurut Ustaz berhak. Saya bilang, haruskah orang kompleks ini? Oh tidak harus. Siapapun yang menurut Ustaz lebih berhak. Maka saya hargai siapa yang rumahnya jauh, siapa yang ngajinya ikut kajian ini terus menerus secara rutin. Dia dapat dari mana itu duit? Dia punya perdagangan, dia punya usaha, dan dia jadikan bagian dari labanya ini tadi, kebutuhan-kebutuhan penuntut ilmu. Ya. Kalau di Saudi, jemaah dirahmati Allah, di Saudi itu nggak perlu ditanya lagi bagaimana kedermawanan orang-orang terhadap para penuntut ilmu. Saya sudah sering dapat dulu. Ya. Saya papasan sama ada ya, kalau lihat fisiknya ini pasti penuntut ilmu meskipun sudah tua. Kami berpapasan jalan, tiba-tiba tangannya dia masuk pegang kantong saya. Saya bilang, apa ya? Saya buka isinya 500 real. Kalau sekarang berarti 2 juta. Langsung masuk di kantong saya. Syekh, mana ya Syekh? Apa ini? Nuqud, uang. Lah ya Syekh, jangan gitu Syekh. Mau enggak? Mau sih. 2 juta. Ya, dia bilang, "Arifuk, anta talibul ilm." Saya tahu kamu pasti penuntut ilmu. Mungkin dia pernah lihat saya kan kalau kajian Syekh Shalih bin Fauzan selalu paling depan. Kalau kajian Syekh Syazri selalu di kanannya Syekh Syazri.
Kalau di kajian Syekh Khotan paling nampak beda sendiri, karena sendiri yang mukanya Asia nggak punya jenggot. Yang lain kan orang Saudi. Jadi kelihatan beda sendiri, ketuk gitu kan, ketuk. Kelihatan kecil sendiri, tapi ada di depan. Mungkin dia pernah lihat saya duduk di kajian Syekh, maka dia, oh ini yang di depan itu, langsung kasih. Mau nggak? Ya mau. Pernah keluar dari masjid kajian Syekh Fauzan, saya ingat dipanggil, akhi, ya akhi, ta'al, Indonesia, orang Indonesia, nah, hadiah lak, diambil satu paket buku Zadul Mustaqni, Syarah Zadul Mustaqni Syekh Fauzan, satu paket kasih. Oh, terus untungnya saya bawa mobil sendiri, karena kalau ngikut-ngikut orang ini satu paket gimana bawanya gitu. Dan bapak ada, ya satu paket dikasih. Kalau di Saudi penuntut ilmu itu, masya Allah. Mas Abdu mana Mas Abdu? Ada Mas Abdu di sini? Nggak ada ya? Dia pernah merasakan sendiri, ketemu di Mekah dikasih orang 500 rial. Padahal di sini dia kaya raya. Ya, orang yang ngasih dia duit nggak tahu aja dia orang kaya di sini dikasihnya duit. Mungkin dia lihat jenggotnya, ya kan, dilihat baju gamisnya. Oh, Indonesia pakai peci, berjenggot, pakai gamis, celananya di atas mata kaki, ndak isbal. Ini pasti penuntut ilmu. Gitu. Ya. Termasuk juga saya rasakan sendiri. Di Saudi kalau kita di kampus untuk urusan-urusan administrasi itu sebenarnya susah sebenarnya. Memang karena kinerja. Bertahun-tahun orang Saudi dilayani dengan pembantu di rumahnya, sehingga kinerja dia di kantor rata-rata yang kelas pegawai bawah itu ya rata-rata nanti mau apa, oh ya besok, oh ya insya Allah besok, jadi kita sudah jauh-jauh datang, insya Allah besok. Tapi kalau kita bicara dengan bahasa Arab fasih, assalamualaikum, kaifa halak ya Syekh, ahtaju musa'adatak, saya butuh kebantuanmu. Itu langsung, oh nah. Tapi kalau yang cuman pakai bahasa pasar, kaifa haluk? Mia, alhamdulillah. Kaif anta? Yang kalimat begitu biasanya, oh ya, naam, bukroh besok, insya Allah besok. Tapi yang penuntut ilmu kelihatan itu dilayani langsung. Ya. Gimana? Muflih, masya Allah, muflih. Anta Indonesia, naam Indonesia, masya Allah. Ismuka ismu badu. Namamu Muflih, tapi namamu nama Badui. Karena kalau di Arab Saudi yang namanya Muflih itu orang Badui. Maksudnya yang penggembala-penggembala itu yang namanya Muflih. Gitu. Tapi setelah saya tahu, saya menjadikan itu sebagai cara bicara. Kaifa ya Syekh? Alhamdulillah. Ismi Muflih, ismu Badu. Nama saya Muflih, nama orang Badui. Dia ketawa duluan. Masya Allah. Gimana wahai Badui? Saya bilang, Syekh, saya butuh bantuan. Saya mau ngeprint surat dari dekan bidang fakultas anu. Di situ ada surat anu begini. Oh, langsung dibantu. Kenapa? Kelihatan penuntut ilmu dengan yang bukan itu bisa dibedakan. Dan penghargaan mereka kepada penuntut ilmu itu lebih besar. Nah, kemudian masing-masing dari mereka diberi sejumlah uang. Maka dia berkata, ini adalah laba dari barang dagangan kalian yang diberikan Allah melalui tanganku. Demi Allah, aku tidak memberi kalian sedikit pun dari hartaku. Ini karunia dari Allah bagi kalian, tapi melalui tanganku. Tidaklah seorang memiliki daya untuk mendapatkan rezeki kecuali dari Allah. Lihat bagaimana Abu Hanifah membagikan hasil perdagangannya, sebagian diambil untuk dirinya, sebagian untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk para penuntut ilmu. Kabar tentang kedermawanan Abu Hanifah telah tersebar di timur dan barat, khususnya pada para sahabat dan teman dekatnya. Suatu hari seorang temannya pergi ke tokonya dan berkata, Abu Hanifah, aku butuh al-khaz. Abu Hanifah bilang, mau warna apa? Warna yang begini, bagian begitu. Abu Hanifah bilang, oke, pesan dulu ya, nanti kapan kalau dapat saya kabari. Seminggu kemudian pakaian yang telah dipesan itu telah tersedia, dan temannya kebetulan lewat toko.
Maka Abu Hanifah memanggilnya, Fulan, ini pesananmu sudah ada nih pakaiannya. Temannya gembira dan bertanya, berapa harganya? 1 dirham. Hah? Cuma 1 dirham? Saya tidak menyangka, jangan-jangan kamu ini cuma bercanda, Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah mengatakan, saya tidak bercanda. Saya beli pakaian ini dan pakaian lain 20 dinar plus 1 dirham. Dan pakaian yang satunya sudah saya jual 20 dinar, berarti sisanya 1 dirham. Maka aku jual untukmu 1 dirham dan aku tidak mengambil untung dari sahabatku. Paham maksudnya? Gini. Abu Hanifah beli baju ini, itu 20 dinar dan 1 dirham totalnya. 20 dinar, 1 dirham. Yang ini yang pesanan temannya. Sedangkan yang ini tidak dipesan temannya, ini sudah laku 20 dinar. Berarti secara modal ini tinggal berapa? 1 dirham. Maka dia katakan ini 1 dirham. Maka temannya bilang, jangan bercanda, masa cuma 1 dirham? Dia bilang, saya tidak ambil untung untuk sahabat saya. Ya. Tapi ini memang susah sekali kalau di zaman sekarang. Ya. Siapa yang mau berdagang gitu kalau di zaman sekarang? Agak susah. Ya, saya tetangga sama toko roti aja, tetap toko roti harganya sama. Ya, gitu. Nggak dikasih harga modal gitu. Nah, kenapa? Tapi kita juga memahami. Saya katakan begini, kalau dikasih harga modal, jangan antum mau. Bilang sama teman antum, janganlah harga modal. Antum kan juga butuh butuh gaji karyawan, ada listrik, ada bangunan dan lain-lain. Janganlah harga modal. Begitu. Kasihlah harga normal. Kalau kita jadi pembelinya. Ya. Jangan sebaliknya. Temannya jual bilang, coba kalau teman itu harganya modal aja. Ya itu keterlaluan juga. Begitu. Apalagi kalau kita ketemu teman yang teman itu jualan makanan misalnya, jualan sesuatu yang kita tahu paling makanan itu untungnya nggak seberapa, jangan ditawar. Misalnya dijual es kelapa, harganya 5.000, antum mau tawar jadi berapa? 1.000 aja bisa kah? Kita teman, jangan begitu. Kecuali kalau misalnya ada orang, saya suka beli di depan kantor saya itu ada es sumsum. Harganya 10.000, tapi saya bilang, Pak, bisa kali 5.000 aja, karena saya tahu 5.000 aja itu sudah kecut-kecut di leher itu, nah apa sih? Asam lambung naik karena santan. Jadi kalau 10.000 segini, 5.000-nya segini. Bagi saya 5.000 cukup. Maka saya bilang, Pak, 5.000 aja. Dikasih gelas yang kecil. Tapi kalau teman kita misalnya jualan apa pagi, jualan sarapan, kita datang ke situ terus nawar-nawar, ya mahalnya Pang, ngomong lagi depan mukanya. Berapa bubur kacang? 10.000. 10.000, mahalnya. Situ aja nah cuma 8.000. Lama-lama dia muyak, ya udah beli aja situ. Pada waktu yang lain ada perempuan tua pesan baju. Ya, kata perempuan itu, saya ini sudah tua, tidak tahu harga. Sementara baju yang mau dipesan ini cuma amanah dari orang. Maka, ya, karena nggak tahu harga, nggak tahu pasar, ya, dia bilang, coba bisakah jual bajunya seperti harganya kamu beli, maksudnya modalnya, terus naikkan berapa labanya. Ya. Dan saya ini orang miskin, jadi maksudnya jangan terlalu mahal. Abu Hanifah bilang, sebenarnya baju ini saya beli dengan satu akad dengan baju yang lain, seperti ini. Baju ini dan baju ini saya jual, saya beli dulu dengan harga. Sedangkan yang satu sudah saya jual dengan harga waktu saya beli dua-duanya dikurangi 4 dirham. Berarti harganya ini berapa? 4 dirham. Ini tambah ini harganya misalnya 20 juta. Enggak, 200.000. Nah ini saja harganya 200.000 dikurangi 4.000. Ini lakunya segitu. Berarti yang ini harganya berapa? Kalau secara modal
4.000. Dia bilang, ambil aja 4.000. Ibu-ibu tua itu bilang, masa 4.000? Dia bilang, iya, dan saya tidak ambil laba dari orang miskin. Ini harga modal. Tapi seperti yang saya bilang tadi, susah kalau di zaman sekarang menerapkan yang seperti ini. Dan saya katakan sah-sah aja kalau ada orang mau jual tidak dengan harga modal. Ya, di zaman sekarang juga kita tidak bisa mengatakan kepada teman kita, juallah kepadaku dengan harga modal. Coba kamu contoh Abu Hanifah. Kenapa tidak bisa? Karena kebutuhan kita di zaman sekarang tidak sama dengan orang di zaman dahulu. Orang di zaman dahulu mungkin dia jalan kaki atau pakai kuda. Kebutuhannya juga cuman rumah, makan, pergi ke masjid, sholat, berdagang, gitu saja. Sedangkan kita sekarang kebutuhannya ada internet, beli baju, nyekolahkan anak, nyekolahnya kan harus dengan bayar, ya, beli kacamata, beli pulsa, beli listrik, token dan lain-lain. Kebutuhan kita tidak sama, maka kita jangan bilang sama teman kita jual dengan modal saja. Ya, kita sebagai pembeli harus tahu dan bisa merasakan kesusahannya orang juga. Suatu hari Abu Hanifah lihat temannya pakai baju usang. Ketika tidak ada orang satupun, maka Abu Hanifah bilang begini, coba angkat sajadah ini dan lihat apa yang di bawahnya. Ya. Temannya angkat sajadah itu, ternyata isinya 1.000 dirham. Maka Abu Hanifah bilang, nih, ambil uang ini dan coba perbaiki penampilanmu. Temannya berkata, loh, saya ini orang mampu. Saya ini diberikan oleh Allah nikmat. Saya tidak butuh uang seperti ini. Maka Abu Hanifah bilang, kalau memang kamu sudah diberi nikmat, lalu mana bekas-bekas nikmat Allah pada dirimu? Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah sangat senang kalau Allah bisa melihat bekas nikmat ada pada hambanya. Maksudnya begini, kamu ini bajunya lusuh. Ya, penampilanmu itu loh. Ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau nasihati teman, ya, berkaitan dengan harga dirinya, jangan depan orang. Nasihati teman berkaitan dengan harga diri, itu jangan di depan orang. Karena yang dilakukan Abu Hanifah, tunggu orang pergi, baru dia kasih duit. Pelajaran yang lain adalah, kita kalau dikasih duit sama teman, jangan langsung kelihatan, oh alhamdulillah. Ya, tapi coba lihat laki-laki yang dikasih duit sama Abu Hanifah nih, dia bilang, nggak usah lah, saya ini orang mampu. Ya, maka dia nolak dulu. Pelajaran yang lain adalah, kalau memang kita diberikan oleh Allah nikmat, maka hendaknya kita tampakkan pada diri kita. Dan Allah senang dengan yang demikian. Salah satunya adalah, ya, pakaiannya, kalau memang antum bisa pakaian yang baik, apalagi kalau untuk pergi sholat, maka pakailah. Adapun baju yang sudah kelihatan, misalnya ini sudah baju lama, ya, mungkin antum sudah punya baju yang baru, baju yang lama ini kasih orang. Ya, kasih orang. Jangan sampai sudah lusuh baru kemudian dikasih orang. Tapi mumpung masih agak-agak bagus, masih bagus lah, kasih ke orang. Kalau kita punya baju yang lain. Selanjutnya disebutkan di sini kedermawanan Abu Hanifah dan kebaikannya sampai pada taraf dia menafkahi sebagian orang-orang miskin. Ada yang dikasih baju, ada yang dikasih makanan. Dan di antara hal yang pernah diriwayatkan darinya, Abu Hanifah kalau terpaksa bersumpah, maka dia akan bersumpah dengan nama Allah, lalu dia akan bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu siapa yang tahu? Berapa gram emas? Saya sering bicara, 1 dinar berapa gram emas? 4,25 gram emas. Setiap kali sumpah demi Allah. Ada temannya Hafs bin Abdurrahman pernah ikut dagang. Abu Hanifah sudah bilang begini, nanti waktu jual jangan lupa kasih tahu cacatnya. Hafs ini kemudian jualan barang itu dan lupa memberitahu cacatnya. Maka Abu Hanifah menyuruhnya untuk mencoba mencari tahu siapa saja yang sudah beli barang cacat tadi, tapi tidak ditemukan. Maka sebagai kehati-hatian,
maka Abu Hanifah akhirnya menyedekahkan sejumlah harta yang didapat dari jual beli tadi. Hanya saja, wallahu alam, yang lebih tepat ya adalah kalau kita jual barang bagus, misalnya harganya 1 juta, dan kalau kita jual harga seperti itu, barang seperti itu, tapi cacat, harganya misalnya 800.000, maka yang disedekahkan cukup yang 200-nya saja. Ya, yaitu selisih, nggak usah semuanya. Maksud saya, tidak mesti semuanya. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa Abu Hanifah itu sangat jauh dari sifat menggunjing, begibah itu. Bahkan untuk kejelekan musuhnya pun dia tidak pernah berbicara. Sesungguhnya Abu Hanifah akalnya lebih mulia dari melakukan sesuatu yang menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran dari sini adalah menjaga lisan kita dari menceritakan hal-hal yang sebenarnya itu aib pada seseorang, meskipun orang itu sebenarnya musuh kita juga. Yang aib ya. Misal gini, kita berseteru dengan teman karena sebuah perdagangan. Dia punya aib, misalnya dia pernah cekcok sama istrinya. Urusan rumah tangganya nggak usah diomongin, karena nggak ada hubungannya juga sama kita, dan tidak ada pentingnya juga untuk disebutkan kepada orang lain. Sedikit lagi, Abu Hanifah gemar untuk menjalin persaudaraan dan persahabatan dengan orang lain. Kalau ketemu dengan orang baru, kadang-kadang dia suka nanya, ada perlu apa? Ada punya kebutuhan apa? Kalau bisa dibantu ya dibantu, sehingga nanti dia punya teman baru. Ya. Kalau kita di zaman sekarang ya ketemu orang baru cuma sekedar tanya nama, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa namanya, tinggal mana, sudah selesai. Tidak pernah kita bilang ada yang bisa dibantu. Ya. Di antara yang pernah terjadi pada Abu Hanifah, ada orang memujinya dengan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Ada orang pernah memuji Abu Hanifah dengan perkataan, itu orang itu, ya, dia tidak pernah tidur malam. Maka Abu Hanifah kemudian mendengar kalimat tersebut, dia berkata, oh enggak kok, saya ini tidur malam. Ya, tetapi gara-gara diomongin seperti itu, saya tidak akan berada pada posisi di mana saya dibicarakan orang dengan sesuatu yang saya tidak lakukan. Akhirnya mulai saat itu Abu Hanifah senantiasa ibadah di malam hari. Kalau dia ibadah di malam hari, dia pakai baju yang bagus, merapikan jenggot, memakai minyak wangi, berhias, lalu kemudian sholat malam. Ya, ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita adalah baju, ya, baju sholat di rumah harusnya sama dengan yang kita pakai ke masjid. Lihat Abu Hanifah sholat di rumahnya dengan menggunakan baju yang bagus. Sebagian kaum muslimin kalau ke masjid sholatnya bajunya bagus, tapi kalau sholatnya pas di rumah, sholatnya bajunya apa adanya. Kadang-kadang cuma pakai baju kaos saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang adalah bab terakhir dari buku yang kita baca ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.